Hai, selamat datang lagi di channel video pembelajaran SD Nasional Plus Tunas Global kelas 6 di muatan pembelajaran Bahasa Indonesia dengan saya Mr. Alan. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe dulu ya. Hai, gimana semuanya kabarnya? Sehat-sehat semua kan? Ya, semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat, selalu bersemangat dan bahagia terus. Hari ini, pembelajaran kita adalah tentang menghubungkan teks fiksi dengan pengalaman pribadi. Masih ingat kan? Apa itu cerita fiksi? Apa itu teks fiksi? Ya, teks fiksi adalah tulisan yang bukan berdasarkan fakta, melainkan berdasarkan imajinasi kita sendiri. Nah, kamu dapat menemukan teks fiksi dalam bentuk cerpen, novel, ataupun dongeng. Itu adalah contoh-contoh teks fiksi. Sebuah cerita fiksi itu memiliki unsur-unsur yang membangun cerita di dalamnya. Seperti ada tema, tokoh, alur, latar, amanat, atau konflik dari cerita tersebut. Keenam inilah ya, yang tadi itu yang disebut sebagai unsur intrinsik cerita atau unsur dari cerita. Cerita fiksi yang kamu baca itu bisa ditulis dari pengalaman pribadi. Karena pengalaman pribadi seseorang itu dapat dijadikan inspirasi dalam membuat cerita. Dalam cerita yang pendek, di dalam cerita pendek atau novel yang kamu baca, biasanya terdapat peristiwa-peristiwa yang mengingatkan kamu pada peristiwa yang kamu alami sendiri sehari-hari. Atau mirip dengan pengalaman yang pernah kamu jumpai. Itu bisa dari latar ceritanya, misalnya tempatnya itu sama dengan yang pernah kamu datangi. Atau sifat tokoh-tokohnya itu mirip misalnya dengan sifat yang ada di dekat kamu. Misalnya keluarga kamu atau teman-teman kamu ada kemiripan sifat dengan isi dari cerita yang kamu baca. Atau peristiwanya itu tersebut. Maka itu pasti kamu bisa menggabungkan antara cerita fiksi dengan pengalaman kamu sendiri. Sekarang coba kita perhatikan cerita fiksi berikut ini. Kita baca bersama-sama ya. Minggu depan, Safira akan berkunjung ke rumah neneknya yang berada di kampung. Ia sangat senang sebab ia telah lama tak berjumpa dengan nenek yang sangat ia sayangi. Ketika ia tengah bersiap-siap mengemas baju untuk dibawa liburan di rumah nenek, Safira teringat akan satu hal. Ia teringat jika ia berjanji akan membawakan sang nenek hadiah berupa kue yang ia buat sendiri. Akhirnya, Safira pun bergegas menuju dapur dan menyiapkan segala bahan untuk membuat kue. Ia kerap membantu ibu untuk membuat kue ini, sehingga ia sudah tahu bagaimana cara membuatnya. Ia mencampurkan beberapa bahan dengan sangat telaten, lalu memanggangnya di dalam oven kurang lebih 30 menit. Akhirnya, kue buatan Safira pun jadi dan ia sangat bangga bisa dengan sempurna membuatnya. Ia penasaran bagaimana respon dari neneknya nanti ketika memakan kue buatannya. Nah, sekarang coba kita telaah analisis unsur intrinsik dari cerita ini. Cerita ini memiliki tema yaitu persiapan Safira mengunjungi nenek. Itu dari temanya. Lalu tokohnya jelas ada Safira. Bagaimana kira-kira watak Safira? Ya, Safira adalah anak yang telaten dan rajin, ya.
yaitu dia sering membantu ibunya dan telaten dalam membuat kue. Itu watak Safira, telaten dan rajin. Latar tempat ini, cerita ini yaitu di rumah Safira. Latar suasananya, latar waktunya adalah 1 minggu sebelum liburan di rumah nenek. Dan latar suasananya adalah penuh semangat. Kemudian unsur yang lainnya dari cerita ini kita bisa mengambil amanatnya dari ketelatenan atau kegigihan itu bisa menghasilkan suatu karya yang membanggakan. Nah, setelah kamu sama-sama membaca dan menganalisa cerita ini, pasti kamu sendiri punya pengalaman yang mirip-mirip dengan ini, kan? Sebuah pengalaman yang unsur ceritanya mirip atau sesuai dengan cerita ini. Entah itu dari pengalaman kamu yang pernah mengunjungi nenek, atau mungkin ada yang kamu punya hobi juga bikin kue sama-sama dengan Safira, atau mungkin kesamaan di latar tempatnya karena kamu punya pengalaman yang atau pernah membaca cerita ya yang mirip dengan cerita ini. Kamu pasti bisa mengembangkan kembali cerita tentang Safira itu berdasarkan pengalaman kamu atau yang kamu pernah baca menjadi lanjutan cerita yang lebih bagus lagi. Oke, jadi setelah ini ayo coba tuliskan perkembangan cerita dari Safira ini sesuai dengan pengalaman kamu atau cerita yang pernah kamu baca. Coba keluarkan kemampuan kamu menulis, kreativitas kamu. Coba kembangkan lagi cerita ini, si Safira ini bagaimana kelanjutannya. Terserah kamu, pasti kamu bisa melakukannya dengan lebih baik. Bisa menghasilkan cerita yang luar biasa. Oke, jadi itu saja pembelajaran hari ini. Selamat menulis, selamat mengembangkan cerita fiksi ini. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu bahagia. Dah.